pernah nanya ke beberapa siswa yang dulu pernah duduk di bangku paling belakang, dan mungkin juga ada beberapa siswa sekarang yang masih duduk di bangku paling belakang yang pernah saya tanya. Apa jawabannya? Simak videonya. Assalamualaikum warga sekolah, selamat datang dan duduk kembali di Bangku Sekolah Channel. Saya mau nanya ke warga sekolah yang nonton video ini. Dulu waktu masih sekolah, cuma di sini yang warga sekolah tuh pernah duduknya itu di bangku paling belakang. Atau juga mungkin ada beberapa dari warga sekolah yang nonton sekarang juga masih duduk di bangku sekolah. Nah, duduknya itu di paling belakang. Ayo ngaku. Pernah kan? Nah, konon katanya duduk di bangku paling belakang ini adalah tempat di mana anak yang dia kurang percaya diri, dia kurang pintar dalam tanda petik ya, dan juga katanya kurang diperhatikan sama gurunya. Dan yang lebih dramanya lagi adalah bandel katanya. Tapi berkatanya ya, apakah itu hoax atau benar? Teman-teman yang pernah merasakan sendiri mungkin. Oke. Nah, tapi yang jelas menurut saya, duduk di bangku paling belakang itu adalah tempat di mana menyimpan banyak cerita. Wih, cerita itu banyaknya di belakang, teman-teman. Ya. Tapi nggak pernah ditulisin di rapot. Nah, terus sekarang saya mau cerita tentang pengalaman pribadi, dan juga saya pernah nanya ke beberapa siswa yang dulu pernah duduk di bangku paling belakang, dan mungkin juga ada beberapa siswa sekarang yang masih duduk di bangku paling belakang yang pernah saya tanya. Oke, apa jawabannya? Simak videonya. Asik. Nah, jadi ini ceritanya ya. Ini pengalaman pribadi dulu. Dulu itu saya sendiri pernah duduk di bangku paling belakang. Tapi kayaknya bukan di SMA atau bukan di SMK ya atau SMA. Tapi di tingkat SMP. Karena dulu tuh saya kurang percaya diri sekali. Ya, di tingkat SMP. Kenapa? Karena ya baru peralihan dari SD ke SMP. Nah, di mana SMP itu ternyata beda situasinya dengan di SD. Jadi saya murung gitu kan, terus senangnya itu di belakang gitu kan. Dan akhirnya apa yang saya dapatkan? Kelas ya. Kalau di ranking itu paling belakang kayaknya ya. Dulu ya. Nah, oke, sekarang saya juga pernah nanya nih ke pengalaman ke siswa-siswa yang pernah duduk di bangku paling belakang. Saya pernah nanya ke mereka, kenapa sih kalian duduknya itu di paling belakang? Apa jawabannya coba? Jawabannya itu luar biasa, teman-teman. Jadi, pertama betul, memang mereka itu kurang percaya diri. Itu kerasa banget oleh mereka. Pak, kami kurang percaya diri, Pak. Udah kami datangnya telat. Terus kemudian di sekolah juga, di kelas juga kami kurang konsentrasi katanya. Bahkan ya ini penyebabnya banyak banget sebenarnya. Kami sering ngantuk, Pak. Jadi kalau kami di depan itu kami nggak bisa mengekspresikan diri kami gitu kan. Apa itu yang kalian ekspresikan? Ya ngantuk, Pak. Ekspresi dari ngantuk apa ya? Betul, tidur gitu ya. Nah, warga sekolah. Terus juga mereka sangat-sangat menghindari pertanyaan-pertanyaan dari guru ternyata, ya. Jadi ya warga sekolah juga ngerasain lah, ya gimana rasanya gitu kan ketika duduk di bangku paling belakang, yang kurang percaya dirinya itu sangat tinggi gitu kan. Terus kemudian ada momen di mana guru itu nanya, oke, misalkan kata gurunya, oke anak-anak, Bapak mau kasih satu pertanyaan, ya, misalkan pertanyaannya apalah gitu kan. Dan pertanyaan itu tidak ditujukan kepada siapa yang jelas gitu kan, di awalnya siapa yang akan ditanyanya, tapi random misalkan. Nah, udah tuh responnya apa dari anak-anak atau siswa yang duduk di bangku paling belakang. Di antara mereka itu ada yang sengaja pura-pura nulis gitu kan. Terus di antara mereka juga ada yang pura-pura nunduk, kemudian menghindari tatapan dari gurunya ya, agar pandangan gurunya terhalang dari kepala temannya gitu yang di depannya gitu kan.
Bener nggak sih? Ya, itu pengalamannya kan. Nah, itu kan saya tanya ke anak-anak yang duduk di paling belakang. Terus kemudian juga mereka memang ada hal-hal lain yang ingin mereka lakukan selama di belakang. Jadi misalkan ketika gurunya mengajar gitu kan ya, atau menjelaskan sesuatu, mereka ini tanda petiknya ya, kadang mereka juga ada yang main game gitu kan. Ada yang ini kalau gurunya tidak memperhatikan semua siswanya. Nah, itulah sekelumit beberapa hal yang terjadi dan pengakuan dari beberapa siswa yang duduk di bangku belakang. Nah, oke. Nah, sekarang ini kita akan tinjau dari sisi psikologi ya. Jadi, dalam psikologi itu ada yang namanya self-efficacy. Yang menyatakannya itu adalah Albert Bandura ya. Apa itu? Jadi, itu adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri. Jadi, orang yang punya keyakinan terhadap dirinya sendiri mampu gitu kan, maka dia otomatis dia berani ditempatkan di tempat duduk yang manapun gitu kan, mau di bangku yang paling depan, mau di bangku yang paling belakang, mau di bangku yang paling tengah, ataupun dia disuruh ke depan untuk menjelaskan ataupun untuk mengisi jawaban, itu dia sangat siap. Tapi gimana dengan dia yang kemampuan kepercayaan dirinya itu sangat-sangat minim atau sangat-sangat rendah, atau dia tidak percaya terhadap dirinya sendiri gitu kan, untuk mampu menjawab, mampu mengikuti pembelajaran. Nah, ini dia. Makanya satu-satunya, bukan satunya, tapi salah satunya solusi buat dia, menurut dia sendiri, itu adalah duduk di bangku paling belakang. Daripada tidak bersekolah kan, mendingan duduk di bangku paling belakang. Itulah kurang lebih ya sekulumitnya. Nah, oke. Jadi kemudian ternyata juga anak yang duduk di bangku paling belakang ini, mereka itu sedang mengembangkan diri sebenarnya ya. Ini hal yang tidak bisa kita ketahui ya kalau kita tidak merasakan gitu kan. Apa sih yang mereka kembangkan? Salah satunya adalah mengembangkan diri dari mengembangkan kemampuan dari menghindari guru. Gitu ya. Jadi mereka benar-benar menghindari guru, menghindari dari pertanyaan guru gitu kan. Dan tapi ternyata justru kadang-kadang pertanyaan karena setiap guru kan punya ciri khasnya masing-masing gitu kan, punya caranya masing-masing juga. Tetap aja yang duduk paling belakang, tapi biasanya yang di tengah itu paling sering kena dibandingkan yang paling duduk di belakang tapi di sebelah pojok kanan atau pojok kiri. Nah ya. Jadi mereka juga sedang mengembangkan diri ya. Mengembangkan dirinya adalah mengembangkan kemampuan agar mereka tidak terdeteksi oleh guru gitu. Dan juga biasa karena kemampuan mereka itu sangat kurang percaya diri. Jadi mereka juga, saya jangan jadi orang pertama yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau bisa saya mempelajari dulu dari apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Baik yang duduk di paling depan ataupun di tengah misalkan gitu. Ketika ada pertanyaan dari, oh gitu ya jawabannya. Gitu. Nah, jadi dia juga akan meniru temannya. Kalau tidak meniru ya minimal nanya ke temannya apa yang bisa jawab gitu kan. Itu sih pengalaman di sekolah yang saya ajari ya, dari pengalaman siswanya gitu. Mungkin kalau saya tanya ke teman-teman apakah sama pengalamannya, kayaknya berbeda-beda ya. Ya, karena setiap orang juga pasti punya ceritanya masing-masing. Tapi apakah ada yang sama? Kemungkinan pasti ada juga. Saya yakin pasti ada. Nah, terus kemudian ada 3 poin psikologi yang terjadi atau yang dirasakan oleh siswa yang duduk di bangku paling belakang. Yang pertama itu adalah tadi ya yang saya sebutin, itu kurang percaya diri. Entah kenapa itu memang kurang percaya diri aja sih siswanya atau si anaknya. Ya, apakah itu karena bawaan lahir? Oh tentu tidak ya. Karena setiap orang lahir itu dalam keadaan bersih, kosong ya. Mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi mungkin karena kebawaan dia waktu SMP mungkin, dan dia bawa ke tingkat SMA. Itu kalau yang duduk di SMA ya, di SMK. Tapi yang di SMP juga sama kan, ada yang merasakan hal sama. Bahkan di SD pun sama. Nah, terus kemudian yang kedua itu nggak mampu memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, jadi karena sering terbiasa dia ngerasa kurang paham,
bahkan apa yang diajarkan itu tidak mudah dipahami oleh dia gitu kan. Apakah karena cara gurunya mengajar salah ataukah memang si anaknya? Tapi ini memang harus didiskusikan aja ya. Nah, makanya kan nanti ada lembar refleksi ya. Apakah siswa ini senang dengan apa yang diajarkan oleh gurunya dari sisi materi maupun dari sisi penyampaiannya, ataukah memang anak ini persentasenya sebenarnya lebih banyak siswanya itu yang mampu, tapi siswa inilah yang duduk di paling belakang yang kurang mampu. Berarti memang yang bermasalah di siswanya. Nah, kemudian karena dia ngerasa kurang mampu sejak awal atau pelajaran hari ini dia nggak mampu, besoknya pun dia ngerasa nggak mampu, akhirnya dia lebih memilih duduk di tempat yang paling belakang gitu. Ya. Dan disuruh duduk di paling depan pun dia setelah 1 atau 2 jam pembelajaran tiba-tiba dia ada di belakang lagi biasanya, kayak gitu kan ya. Nah, terus kemudian ini plot twistnya teman-teman ya. Jadi siswa atau warga sekolah yang sekarang masih duduk di bangku sekolah dan duduknya itu di bangku yang paling belakang, itu sebenarnya mereka bukan tidak mau ya, mereka duduk di depan, tapi mungkin mereka butuh sentuhan atau butuh perhatian lebih dari gurunya gitu ya. Butuh motivasi, butuh kepercayaan diri yang didorong oleh gurunya gitu kan. Nah, makanya kita selaku guru dan mungkin juga ada warga sekolah yang sebagai orang tua itu coba aja tanya ke anaknya dan tanya kepada gurunya, apakah anak saya itu duduknya di mana, di paling belakang apa di paling depan gitu kan, atau di tengah. Kalau kebetulan ada yang di yang paling belakang, maka itu PR buat warga sekolah yang sebagai orang tua itu untuk ikut mendukung dan berdiskusilah dengan guru yang mengajar ataupun wali kelasnya di sekolah, gimana cara supaya anak itu ada perubahan, punya kepercayaan yang lebih tinggi untuk bisa duduk minimal di tengah gitu ya, dan kedepannya bisa di paling depan. Karena yang saya rasakan gitu kan, ketika saya duduk di paling belakang dan duduk di paling depan, itu memang beda atmosfernya, beda perasaannya, beda kepercayaan dirinya. Ketika di depan itu sangat-sangat percaya diri gitu. Atau mungkin saya sudah mengkondisikan diri bahwa saya itu percaya diri di depan, gitu ya. Nah, terus kemudian, nah ini untuk kita semua ya, dan terutama guru yang mungkin ada yang nonton, mudah-mudahan harapannya gitu ya, bahwa siswa yang seperti itu tuh kita lebih perhatikan lagi, bahkan lebih banyak kasih pertanyaan kalau bisa. Nah, agar mereka tumbuh kepercayaan dirinya dan percaya aja lah, mereka pasti bisa gitu aja, mereka pasti bisa. Dan terus kemudian bimbingan terus yang harus kita lakukan oleh mereka kepada mereka. Ya, jadi warga sekolah yang mungkin ngerasa yang sekarang masih duduk di bangku sekolah dan duduknya itu di paling belakang dan merasa kurang percaya diri, jadi mulai dari sekarang sering diskusi sama teman-temannya, sering ngobrol sama gurunya juga, bagaimana caranya agar saya bisa duduk atau bisa lebih percaya diri walaupun saya duduknya di paling belakang, agar image untuk siswa yang duduk di paling belakang itu seperti psikologi tadi ya, itu bisa dihapuskan buat diri teman-teman masing-masing. Oke. Ya, jadi intinya dari saya sebenarnya tidak terlalu penting ya duduk mau di depan maupun di belakang ataupun di tengah. Yang terpenting itu adalah kepercayaan diri teman-teman yang sekarang duduk di bangku sekolah itu meningkat, dan teman-teman juga lebih baik lagi ke depannya. Saya doakan ya, amin. Oke, terima kasih sudah menonton channel Bangku Sekolah ini, dan kami mohon dukungannya agar kami bisa bercerita juga memberikan sedikit motivasi mungkin kalau ada ya di channel ini. Dukung kami dengan seperti itulah. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.